Hai, di video ini saya ingin membahas kapan Anda perlu menjalankan objektif PPE, kapan menjalankan objektif create to website, dan kapan menjalankan website conversion. Alasan saya membuat video ini karena di grup saya sering melihat banyak yang bertanya atau bingung kapan sih saya jalankan tipe iklan PPE misalnya, kemudian kapan sih kita perlu menjalankan CTW. Nah, jadi semoga dengan video ini bisa membantu memberikan kejelasan atau satu gambaran kira-kira di kondisi apa kita menjalankan campaign objektif yang mana. Nah, kita tahu di Facebook 3 campaign ini yang paling sering dijalankan. Nah, kalau saya membagi audiens itu kira-kira membaginya menjadi 3, yaitu audiens itu ada yang engagers, ada yang clickers, dan ada yang converters. Oke, jadi PPE itu adalah ketika kita meminta Facebook untuk mencarikan kita engagers, karena PPE itu adalah page post engagement. Jadi kita mencari engagers, kemudian click to website itu artinya kita meminta Facebook untuk mencarikan kita audience clickers. Dan website conversion artinya kita meminta Facebook untuk mencarikan kita converters. Oke, jadi kalau Anda lihat lingkaran engagers ini besar karena memang audience engagers di Facebook itu jauh lebih banyak dibandingkan clickers, dan clickers lebih banyak dibandingkan converters. Nah, sedikit tentang ketiga objektif ini. Ketika kita menjalankan page post engagement, maka Facebook akan mencarikan kita audience yang bersifat engaging. Nah, ketika kita menjalankan objektif iklan ini, kita akan banyak mendapatkan engagement, yaitu dalam hal ini adalah comments, share, dan like. Ketika kita menjalankan tipe campaign objektif create to website, artinya kita meminta Facebook mencarikan kita clickers, maka kita akan mendapat banyak clicks ke website kita ketika kita menjalankan CTW. Dan ketika kita menjalankan WC, artinya kita minta Facebook mencarikan kita converters, yaitu misalnya ketika kita mau menjual suatu produk atau kita mau meminta email list dengan meminta mereka sign up. Nah, lalu kapan kita jalankan PPI, kapan CTW, dan kapan WC dalam menjalankan campaign Teespring? Nah, misalnya nih, saya punya produk idea, kemudian saya buat desainnya dan saya taruh ke Teespring. Ya kan? Nah, di Teespring kita jelas-jelas meminta orang untuk membeli. Berarti logikanya adalah tentu saja kita mau menjalankan iklan conversion, karena kita mau mencari pembeli. Nah, problemnya adalah apakah kita bisa langsung menjalankan iklan website conversion? Nah, jawabannya adalah kalau Anda account-nya masih baru atau Anda masih baru dalam menjalankan bisnis ini, mungkin pixel Anda itu belum masak. Ya, artinya, walaupun Anda menjalankan website conversion, kita tahu kalau kita jalankan website conversion, kita perlu masukkan optimize for pixel apa, event apa maksudnya. Nah, kalau misalnya di pixel Anda belum ada event purchase ataupun add to cart atau view content, maka Anda jalankan website conversion juga tidak optimal. Ya kan? Nah, makanya ketika Anda mulai, itu biasanya tidak mulai langsung dari website conversion. Nah, sedikit tambahan, ketika Anda launch campaign di Teespring, itu Anda masukkan pixel code-nya di settingan Teespring. Nah, di pixel ini akan track visitors apa aja yang datang, kemudian view content event, kemudian bisa track add to cart dan track purchase. Nah, setelah di track ini, maka kita bisa buat custom audience. Kemudian kita juga bisa optimize for ketiga event ini. Apakah mau optimize for view content, atau add to cart, atau purchase. Nah, ini yang tadi saya katakan, ketika Anda tidak punya data pixel, maka iklan WC Anda juga tidak optimal. Karena kata Facebook apa? Anda akan mendapatkan hasil yang bagus ketika Anda optimize for event yang terjadi minimal dalam satu minggu itu 15-25. Nah, event di sini artinya event view content atau add to cart atau purchase, tergantung Anda mau optimize for event yang mana. Nah, jadi berhubung ketika Anda bermulai, Anda masih belum punya pixel yang masak, maka Anda mulainya itu apakah dengan menggunakan PP atau CTW. Jadi pilihan Anda dua ini dulu. Oke, lalu sekarang kita mau bahas apa perbedaan PPI dan CTW. Seperti yang kita katakan tadi, PPE adalah
page post engagement, yaitu ketika Anda jalankan PPI, Anda akan mendapat banyak sekali engagement. Nah, lalu apa gunanya engagement ini? Anda bisa menggunakan PPI kalau Anda mau mendapatkan opini atau masukan tentang produk Anda atau desain Anda. Oke, nah dibandingkan dengan CTW, Anda akan mendapatkan banyak klik. Oke, nah lalu keuntungannya gimana? Kalau Anda mendapatkan banyak klik, artinya Anda akan mengumpulkan pixel data. Karena setiap orang yang masuk ke website Anda, itu pixelnya di-trigger. Tapi kalau mereka hanya bersifat engagement dan tidak klik ke website Anda, itu pixelnya tidak di-trigger. Jadi keuntungan PPI adalah banyak engagement, tapi kliknya itu sedikit. Sedangkan iklan CTW banyak klik, tapi engagementnya sedikit. Jadi mereka berlawanan dalam hal ini. Nah, lalu kapan kita jalankan PPI? Anda jalankan PPI kalau Anda mau survei tentang produk Anda atau desain Anda. Misalnya nih, Anda ada desain baru dan Anda belum yakin apakah desain ini sudah bagus atau belum. Anda bisa jalankan dulu PPI, kemudian Anda mengumpulkan opini atau saran atau masukan dari audiens Anda. Nah, biasanya ketika Anda post satu desain dan Anda jalankan PPI, itu biasanya banyak engagement tentang desain Anda. Misalnya, oh saya suka desainnya, atau saya mau beli desainnya. Atau kadang Anda bisa dapatkan komentar, misalnya desainnya salah, harusnya yang benar adalah seperti ini. Nah, dari sana kita bisa mengubah desain kita sehingga menjadi lebih tepat atau lebih bagus. Nah, kalau misalnya Anda sudah yakin dengan desain Anda misalnya, Anda bisa langsung jalankan CTW. Karena yang penting di sini adalah Anda mau kumpulkan pixel data. Setelah pixel datanya sudah ada, maka next kita bisa jalankan website conversion. Nah, sedikit tentang benefit dari CTW dibandingkan dengan PPI adalah kalau iklan CTW itu gampang untuk mengkalkulasi iklan Anda. Artinya gimana? Nah, ketika kita jalankan CTW, maka kita akan mendapatkan jumlah klik yang konsisten. Karena kan kita mencari clickers ya. Dan action yang paling gampang diukur itu kan adalah klik. Karena kita bisa menghitung misalnya dari 100 klik yang terjadi penjualan itu ada berapa orang. Jadi kita bisa mengukur efektivitas iklan kita dari conversion rate-nya, yaitu dari 100 orang yang beli berapa orang. Nah, tapi kalau kita jalankan PPI, itu problemnya adalah beberapa orang engage, beberapa orang klik. Kita nggak bisa menebak apakah orang yang engage itu pasti klik atau enggak. Jadi, memang kalau kita jalankan iklan PPI, itu ada kemungkinan post kita itu bisa viral. Nah, tapi viral itu sebenarnya susah diukur. Jadi, salah satu benefit CTW adalah ketika kita mau fokus ke pengukuran konversi di website kita, maka kita bisa jalankan CTW. Tapi kalau misalnya kita mau fokus ke viralitas post kita fokus ke PPI. Nah, jadi kalau di gambar dalam grafik kira-kira seperti ini, bisa Anda mulainya dari sini, kemudian ini seiring berjalannya waktu. Jadi Anda mulai dari iklan PPI dulu, karena kalau misalnya Anda mau tahap produk survei, mau minta komentar tentang desain Anda, kita mulai dari sini. Nah, setelah Anda mulai mengumpulkan komentar atau masukan terhadap desain Anda, maka next Anda sudah bisa mulai drive traffic, yaitu menjalankan CTW. Nah, di sini kita mau mulai mengumpulkan pixel data. Nah, kemudian kita jalankan CTW. Nah, ketika pixel datanya sudah terkumpul cukup, maka kita sudah bisa mulai menjalankan website conversion ads. Oke, lalu yang dimaksud dengan cukup itu apa? Kalau menurut Facebook sih, yang tadi dalam satu minggu terjadi 15 sampai 25 event. Oke, misalnya dalam satu minggu terjadi 15 sampai 25 purchase. Nah, tapi kalau menurut saya, patokan saya adalah dalam satu hari itu minimal ada 25 event yang di-trigger. Jadi kalau misalnya sama optimize website conversion for purchase, maka optimalnya itu adalah ketika dalam satu hari terjadi 25 purchase minimal. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketika Anda sudah banyak klik ke website Anda, maka Anda akan mengumpulkan pixel data, yaitu dalam bentuk website visitors,
kemudian event view content, event add to cart, dan event purchase. Nah, Anda baru kemudian bisa mulai menjalankan iklan WC. Nah, lalu pertanyaannya, ketika kita jalankan iklan WC, kita optimize for event apa dulu? Apakah purchase, add to cart, atau view content? Jadi ini tergantung dari di level mana event itu udah di-trigger lebih dari 25. Nah, maksudnya seperti ini. Jika dalam satu hari, purchase Anda itu tidak mencapai 25 per hari, maka Anda coba optimize for add to cart dulu, jangan purchase. Nah, kalau misalnya add to cart Anda juga belum terjadi 25 add to cart per hari, maka Anda optimize for view content. Oke, jadi intinya adalah kita mencari event mana yang tertrigger minimal satu hari itu 25. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, setelah Anda menjalankan bisnis kaos ini beberapa bulan misalnya kan, nah, dan Anda sudah punya data pixel, pertanyaannya adalah, ketika saya mau menjual t-shirt yang lain ke niche yang sama, apakah saya bisa langsung mulai dari WC Ads atau iklan WC? Ya kan, karena kan saya sudah punya pixel data di account saya. Nah, jawabannya adalah iya, Anda bisa langsung jalankan WC Ads. Jadi cara saya menjalankannya adalah, ketika saya sudah yakin dengan desain saya tidak perlu lagi melakukan survei, maka saya langsung jalankan iklan WC atau iklan WC ke audiens saya. Karena kan di account saya sudah banyak pixelnya. Nah, tapi kalau saya masih ragu dengan desain yang mau saya luncurkan, maka saya akan jalankan PPI dulu untuk mensurvei konsumen. Nah, setelah oke desainnya, baru saya lanjut ke WC Ads. Nah, inilah penjelasan kapan Anda gunakan PPI, kapan gunakan CTW, dan kapan gunakan WC. Semoga bermanfaat.